Shalom untuk kita semua. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku merupakan hari yang sangat teristimewa bagi orang-orang yang mengakui Kristus Yesus sebagai Juru Selamat. Hari ini merupakan hari yang spesial bagi umat yang mengaku Kristus Yesus sebagai Juru Selamat. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Karena kutuk yang ada dari kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita juga sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus terhadap Allah Sang Pencipta langit dan bumi, serta kita diberikan keselamatan hidup yang kekal. Ada amin? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Materi kita hari ini mengenai firman Tuhan, kekuatan dan kuasa Allah dalam salib Kristus. Ini spesial ya, dan khusus saya ambil bagaimana kekuatan dan kuasa Allah di dalam salib Kristus tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang pertama itu salib menggantikan kita dari kutuk dosa. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus, merekalah yang menerima kutuk dosa. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ada di tempat ini sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Ada amin? Mari kita lihat Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada amin? Ada amin? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di tempat ini, karena mengakui kuasa Allah, mengakui kehebatan Yesus Kristus, maka kita tidak lagi terkutuk oleh dosa. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, merekalah yang terkutuk oleh dosa. Ya. Jadi kutuk bagi kita, ya, kutuk bagi kita dulu sudah dibayar atau digantikan oleh Yesus Kristus di kayu salibnya. Apa kira-kira kutuk yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia itu? Semua dikutuk dulu. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kutuk kepada laki-laki, susah engkau mencari kehidupanmu, atau susah engkau mencari nafkahmu. Kutuk kepada perempuan, susah engkau untuk melahirkan anakmu. Susah engkau untuk melahirkan anak-anakmu. Kutuk kepada ular, debu makanan. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan telah rela disalibkan, rela mati dan diampuni kita. Maka kita hadir pada hari ini memperingati kita sudah dibebaskan dari kutuk tersebut. Ada amin? Haleluya. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka kutuk itu tidak ada lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ini Bapak Ibu, biar tahu kita apa kekuatan daripada salib tersebut. Orang-orang di luar daripada Yesus Kristus melihat salib aja pun nggak tahu. Ya, melihat salib, mendengar nama salib saja pun nggak
Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di medsos sana, asal bentuk salib aja sudah tak gemetar. Tiang jemuran aja dilihat salib, pesawat aja dilihat salib, takut semua. Tetapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka salib itu adalah bersama kita. Haleluya. Amin. Teruskan. Nah, kita baca di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kutuk dosa tadi. Menyebut nama Yesus aja pun tidak mampu. Menyebut nama Tuhan aja pun tidak mampu. Karena dosa tersebut. Semua dikelilingi oleh kutuk. Apapun yang mau dilakukan susah. Apapun yang dikerjakan tidak berhasil. Tetapi saya berharap di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, maka kita tidak lagi kehilangan kemuliaan Allah. Ada amin? Kemudian di 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka segala kutuk, segala dosa, penyakit-penyakit, penderitaan, kesusahan itu sudah dipikul dan ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salibnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir di tempat pada saat ini, Jumat Agung adalah Jumat yang teristimewa bagi Kristen atau bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena disitulah awal penebusan daripada dosa-dosa kita yang telah putus dan terkutuk oleh setan, oleh iblis yang telah menggoda kita dahulu. Teruskan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kekuatan dan kuasa salib itu, salib memberikan pengampunan dan menghilangkan muka Allah dari manusia. Ya. Pertama tadi menghilangkan kutuk. Yang kedua memberikan pengampunan dan menghilangkan muka Allah terhadap manusia. Manusia itu sudah berdosa dulu. Begitu sedihnya Tuhan melihat ciptaannya manusia yang berbeda dengan binatang ataupun hewan-hewan yang lain. Tetapi manusia itu bersekutu dengan setan, digoda, dirayu, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Kristus Yesus hadir, maka pengampunan dan juga murka dari Allah itu menjadi dijembatani oleh Yesus Kristus. Mari kita baca Roma 3 ayat 11 sampai 12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itulah karena Tuhan atau Allah sudah murka kepada manusia karena rayuan dan godaan dan bersekutu dengan iblis. Ya, hilang semua. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita manusia ini tidak berakal budi, sudah sama kita kayak binatang. Perbedaan binatang dengan manusia hanya akal budi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tidak Yesus Kristus mau turun ke dunia ini mengampuni dosa-dosaku, mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu Saudara-saudara, mau jadi apa kita sekarang? Hilang kemuliaan, ya? Hilang akal budi, dan bahkan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya? Tidak ada pun seorang,
tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Ayat ke-12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sungguh baiknya Yesus Kristus mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa, mengembalikan kesempurnaan manusia itu, mengembalikan perbedaan manusia itu dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita manusia tidak punya akal budi lagi, mau jadi apa kita? Coba. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita datang bersama-sama mengakui dosa itu, mengakui segala perbuatan kita di hadapan Yesus Kristus, maka kita kembali menjadi manusia atau orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan Allah. Amin. Sungguh baik Yesus itu, rela Dia disalibkan, dihina, dipukul, dan seterusnya demi saya, demi dosa-dosa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertanyaannya, kenapa Yesus itu mau berkorban demi manusia? Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada nabi di dunia ini, tidak ada juru selamat di agama lain yang mau atau seperti Yesus berkorban untuk umat. Ada amin? Nggak ada nabi ataupun juru selamat yang lain selain Yesus Kristus. Mau di agama B tidak ada seperti itu, di agama C tidak ada seperti itu. Tetapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku percaya, Yesuslah juru selamat kita. Ada amin? Haleluya. Nah, kita baca di Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tidak bisa disamakan dengan Adam. Tanpa Yesus Kristus, tanpa kasih karunia Yesus Kristus, maka kita ini keturunan Adam akan menikmati kutuk, ya, dan kita akan dimurkai oleh Allah. Sungguh besar Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih karunia Yesus buat kita. Masih bisa kita bernapas, masih bisa kita nikmati lengkung kanan dan seterusnya itu, menikmati kehidupan ini. Masih bisa kita nikmati jalan-jalan. Itu bukanlah karena kekuatan saya, itu bukanlah karena kekuatan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tetapi itu karena kasih karunia daripada Yesus Kristus yang telah rela mati dan disalibkan di kayu salib. Sadar enggak Bapak Ibu Saudara-saudara di sini? Karena kekuatanmu kah? Karena kekuatanku kah maka aku bisa seperti ini? Mungkin kembali kita ke belakang. 2 tahun masa Covid Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita dengarkan berita di sana sini, ada yang meninggal, ada katakan sekian ribu orang di rumah sakit, ada yang tenggelam, ada yang banjir, ada yang mati terkapar. Tetapi saya percaya umat Tuhan yang berada di tempat ini, yang sudah diberkati karena karunia Kristus Yesus. Maka kita sampai saat ini masih bisa memuji,
memuliakan dan meninggikan nama Yesus Kristus. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Itu kekuatan dan kuasa ya, Allah dalam salib Kristus. Jadi jangan takut melihat salib ya, jangan takut. Saya pernah melihat orang yang kesurupan, diginikan aja Alkitab, wah takut kali dia, apalagi salib dibuat seperti itu. Diginikan aja, menjerit mati-matian. Setan aja, setan takut melihat salib. Tetapi kita nikmati karena salib sudah bersama-sama dengan kita. Ada. Lanjut. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, enggak ada impaknya ke sana. Enggak ada sogo, enggak ada amplopnya. Yesus memberikan dengan cuma-cuma. Ya. Kasihnya dengan cuma-cuma kita nikmati. Kalau di luar sana mungkin di luar daripada anak-anak Tuhan atau Yesus Kristus, mungkin harus ada impaknya, ada setorannya, ada pemberian dan seterusnya. Gak usahlah kita perpanjang ya. Kita bukan mengamalkan. Tapi kita di sini yang percaya karena darah Yesus Kristus cuma-cuma. Kata cuma-cuma itu bagaikan hadiah ya. Cuma-cuma bisa kita nikmati sesempurna yang kita nikmati sekarang. Bisa kita nikmati sesempurna orang lain. Begitulah kekuatan dan kuasa Allah itu di dalam kehidupan kita. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya Yesus tidak mau disalibkan, seandainya Yesus tidak mau memperdamaikan kita, coba begitu hinanya manusia itu, sama seperti binatang. Kehidupan kita meluntang-lantung. Kesehatan kita pun mungkin tak ada. Harga diri kita pun tak ada. Maka selalu saya katakan itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sangat-sangat berbeda dan tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ada amin? Karena orang-orang yang mengenal Kristus itu adalah orang-orang yang damai, orang-orang yang sukacita. Karena setiap apapun selalu dikatakan amin, amin, amin. Tuhanlah, Yesuslah yang mempertanggungjawabkan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita dapatkan di dunia. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, bandingkan kehidupan Bapak Ibu dengan kehidupan orang-orang yang di luar sana. Sama-sama narik beca katakan. Tapi orang-orang yang mengikut Kristus Yesus itu adalah orang yang lebih adil, lebih damai, berapapun cukup. Tetapi kalau tidak mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, mungkin selalu kurang banyak, kurang sekali. Sering timbul pertengkaran, sering timbul perselingkuhan, sering timbul keributan. Yang enak pun dimakan ribut. Tetapi kalau orang-orang yang mengenal Yesus dan mengaku sebagai juru selamatnya, tahu tempe pun saya pikir makanannya ikannya tetap
diam dan tetap damai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu kelebihan orang-orang yang mengenal Yesus dibanding yang tidak mengenal Dia. Ada yang mau kata teman otik cukup godam sudah kan kita otik cukup godam habisin ada otik saya godam cukup sudah dicukupkan oleh Tuhan. Itulah kelebihan kita yang mengikuti jalannya Kristus. Oke? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anaknya, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kenapa kita percaya kepada anaknya? Karena anaknya tadi rela mati menebus dosa-dosa kita. Ya. Yesus Kristus turun dari tahtanya menjadi manusia untuk memikul dosa-dosa manusia, memikul dosa-dosa saya, memikul dosa Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka Yesus menjadi juru selamat kita. Jadi tidak ada tawaran Bapak Ibu harus percaya kepada anak, harus menjadi juru selamat manusia bagi Tuhan Allah. Mungkin dia yang lain, akulah jalan dan kebenaran. Tadi kan? Tidak ada pun satu yang sampai kepada Bapa kecuali. Tidak ada yang agama lain seperti pasti. Tidak ada pun satu yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi mungkin kalau di agama yang lain mungkin mudah-mudahan. Kalau kita tidak, pasti. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Yang putusnya dulu hubungan manusia dengan Allah. Kalau tidak ada Yesus Kristus untuk menjembatani antara manusia dengan Allah, sampai sekarang kemungkinan berlarut-larut seperti itu. Itulah sungguh baiknya Yesus itu bagi kita atau bagi manusia, khususnya bagi kita yang percaya kepada-Nya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena Yesuslah makanya kita berani mengatakan, Tuhanku yang hidup, yang benar, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh ajaib. Kalau tidak seperti yang saya katakan tadi, melihat aja pun tak berani, ya. Seperti melihat salib aja pun tak berani, apalagi menyebut nama Yesus, apalagi menyebut nama Tuhan. Sungguh ajaibnya nama Yesus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sungguh ajaibnya kekuatan sebuah salib yang telah satu tubuh, satu darah bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
itu Bapak Ibu Saudara-saudara itu adalah pengorbanan, ya, penderitaan. Makanya kalau di lambang bulan situ salib itu juga di Swiss itu, ya, pusatnya PMI salib. Kenapa? Orang-orang yang meninggal, ya. Makanya kalau mengikuti Yesus itu agak gampang, ya, sangat susah. Tetapi di dalam kesusahan yang dialami oleh umatnya, disitulah kenikmatan, disitulah kuasa Yesus itu, ya. Disitulah kenikmatan dan kuasa Yesus, bahkan kekuatan, bahkan mujizat-mujizat yang terjadi. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Tuhan itu sungguh adil, ya. Tuhan itu sungguh setia bagi kita. Setia dan adil, ya. Sehingga kita umat-umat yang ditebusnya itu, ya, menerima pengampunan dari segala dosa dan bahkan dari segala kejahatan. Tahu mau semua doa manginang, buru mengulang membuat dosa, membuat kejahatan nanti. Alana sudah dulu kita diampuni. Soalnya doa apa? Soalnya dia nak? Tidak. Jadi bukan sesuka hati. Walaupun tadi ada kasih karunia yang cuma-cuma, walaupun ada pengampunan dosa, walaupun kita sudah dicucikan dari segala kejahatan, bukan sembarang membuat dosa kembali. Maka dikatakannya harus setia. Sekali katakan Yesus, tetap Yesus. Ada amin? Ada amin? Itu dia. Dosa kita sudah diampuni. Dosa kita akan diampuni. Dan bahkan segala kejahatan pun akan Tuhan cuci. Ya, akan disempurnakan kehidupan kita. Jadi kalau seperti ini seorang pemimpin, wah udah aman ya. Mau pemimpin itu menanggung penderitaan, mau pemimpin itu menerima kekurangan anak buahnya. Wah berbahagia anak muda di sini. Bos minta uang 1 miliar, kasih bosnya. Bos kami mau makan daging, kasih bosnya, ya kan? Kasih pemimpinnya. Bos, saya mau butuh mobil Fortuner, kasih bosnya. Secara gamblang ya, seperti itulah Yesus. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa apa yang kita minta belum diberikan oleh Tuhan? Semua apa yang mau Tuhan berikan kepada kita itu adalah tergantung iman dan keyakinan kita masing-masing. Ada amin? Haleluya. Itu. Jadi enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Jangan tadi hanya sepatah-sepatah atau seponggol-seponggol nanti diterjemahkan ya. Karena ada kasih karunia yang cuma-cuma, dosa sudah diampuni, kejahatan pun sudah dicucikan. Yesus pula sebagai juru selamat. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kekuatan dan kuasa salib itu, salib memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya, salib memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita sudah putus hubungan dengan Allah.
Tidak ada lagi pertemuan. Karena kita sudah bersekutu dengan iblis. Karena kita sudah bersekutu dengan kejahatan. Manusia harus diperdamaikan dengan Allah. Karena manusia telah berdosa. Manusia perlu pengampunan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Sebelumnya kita tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Tuhan sudah marah, sudah murka melihat ciptaan yang sangat mulia, yang diagung-agungkan, yang diberi kehormatan, yang diangkat derajatnya dari setiap ciptaannya. Tetapi manusia bersekutu dengan setan. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak murka? Tetapi kesetiaan dan keadilan Tuhan itu masih saja ada, ya, masih saja ada. Maka Tuhan itu mengampuni, ya. Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Maka kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada di tempat kita telah diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Maka kita bisa berseru-seru mengatakan, ya Bapa, ya Aba. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan karena kekuatan, bukan karena pengetahuan. Teruskan. Efesus 2 ayat 16 sampai 17. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kalau tidak ada salib, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, maka murka Tuhan, murka Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Kutuk selalu ada dalam kita, ya. Memperdamaikan keduanya antara manusia dengan Allah, tetapi di dalam satu tubuh Yesus yang sudah disalibkan di kayu salib, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib tersebut. Jadi kalau nggak ada salib, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang nggak tahulah saya mengatakan bagaimana kita di dalam kehidupan kita sampai sekarang. Beruntung Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pengikut Kristus Yesus, karena salib maka kita bisa berdamai kepada Allah Bapa di surga. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, mari, katakan Yesus, ikut sama saya, ikut Tuhan. Akulah jalan satu-satunya. Mengatakan salam sejahtera kepada yang sudah dekat, bagi orang-orang yang sudah percaya dan sudah memuliakan nama Yesus sebagai juru selamat. Jadi kita sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib karena manusia dengan Allah. Jadi jangan lagi sukam-sukam kita, Bapak Ibu. Jangan malu-malu menyebut nama Yesus. Jangan malu-malu menyebut nama Tuhan. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas. Tidak ada lagi, katakanlah, ikatan dosa, ikatan setan, perseteruan. Bebas kita mengucapkan dan mengatakan, Yesus, Engkaulah juru selamat. Ada amin? Ada amin? Lanjut. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya.
Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara, di bumi, di surga, ya, di bawah kolong langit, di mana-mana pun Bapak Ibu saudara-saudara sembunyi, Tuhan itu selalu tahu, ya. Kita tetap sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus karena dosa-dosa kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi, ya, dan telah diakuinya, ya, ditentukan dan diakuinya menjadi jalan perdamaian untuk manusia dengan Allah. Jadi nggak ada orang-orang lain, nggak ada nabi-nabi, dan bahkan nggak ada pun rasul-rasul yang berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus Kristuslah, ya, jalan perdamaian antara manusia dengan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kekuatan dan kuasa salib itu yang terakhir atau nomor 4, salib memberi jaminan keselamatan. Sama-sama kita katakan, salib memberi keselamatan. Haleluya, berikan kemuliaan lagi. Haleluya. Memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Sungguh bersukacita, berbahagia orang-orang yang mengikut Kristus Yesus sebagai juru selamat. Ada jaminan hidup Bapak Ibu, saudara-saudara. Ada jaminan hidup yang kekal. Kita lihat di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada amin? Jadi nggak usah Bapak Ibu sombong, nggak usah angkuh, nggak usah sok hebat. Kita diselamatkan, kita diberikan jaminan keselamatan karena iman kita, ya, karena iman kita. Jadi bukan karena apa-apa, ya, bukan karena kekuatannya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Keselamatan itu kita nikmati Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu adalah karena iman kita. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mungkin keselamatan ini ataupun katakanlah, kenapa tidak melalui usaha? Bukan itu yang diminta oleh Tuhan, ya, bukan karena kekuatan. Banyak orang-orang Bapak Ibu saudara-saudara karena keberadaannya, ya, karena keberadaannya dia nggak cocok makanya, ya, nggak cocok. Ada bajunya atau pakaiannya yang harganya 1 miliar, dipakainya ke gereja, nggak cocok. Karena apa? Tetapi ada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang pakaiannya yang sederhana, mohon maaf katakanlah harga murah, tapi cocok. Kenapa ya? Jadi bukan karena nilai, bukan karena kekayaan, bukan karena usaha. Mau bagaimana pun Bapak Ibu saudara-saudara,
Kita buat gaya daripada pakaian kita, gaya jalannya kita. Kalau tidak Tuhan ya bersama kita, maka itu adalah sia-sia di mata manusia. Jadi bukan karena nilai ya, bukan karena usaha kita. Sebanyak apapun usaha Bapak Ibu saudara-saudara untuk katakanlah memberikan wajah, memakai makeup yang mahal-mahal, bisa aja jadi rusak wajah kita, ya, bisa aja. Maka orang-orang yang mengikut Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang sederhana. Banyak yang saya lihat orang tua zaman sekarang ini semangat dia gereja karena pakaiannya, semangat dia gereja karena sepatu baru, semangat gereja karena pakai kalung. Kalungnya pun udah di luar daripada pakaiannya, bukan lagi di lehernya. Semangat gereja karena sanggulnya, pamer. Enggak diminta Tuhan itu. Tapi yang diminta adalah iman kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Sejauh mana iman kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Bukan karena usaha, bukan karena harta benda dan lain-lain seterusnya. Tuhan sungguh sederhana permintaannya bagi kita. Teruskan. Kisah Para Rasul 2 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, sekali lagi saya baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh nama siapa? Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang duanya. Tidak ada duanya. Yesuslah satu-satunya sebagai jalan keselamatan kehidupan bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Haleluya. Yesus keselamatan. Lanjut. Yesaya 1 ayat 12 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Walaupun Bapak Ibu saudara-saudara hidupmu hina, hidupmu jahat, tetapi pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, engkau mengakui Yesus sebagai juru selamatmu yang telah menebus dosa, yang telah mendamaikan kita, yang telah memberi keselamatan, maka hidupmu menjadi selamat. Ada amin? Dosamu merah seperti kermisi. Warna merah kermisi. Ya, saya nggak kenal kermisi ya. Akan menjadi putih seperti salju. Jadi kita tidak katakanlah terbenam yang selalu tertekan di dalam dosa itu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku pada saat ini ya, mau mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, mari tinggalkan dosa-dosamu, tinggalkan kejahatanmu, tinggalkan penderitaanmu. Mari ikut dengan Yesus, karena Yesus adalah jalan keselamatan yang kekal. Lanjut.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, marilah rasakan kuasa dan kekuatan salib. Yesus Kristus telah melepaskan kutuk dosa. Yesus Kristus sudah mengampuni dan menghilangkan murka Allah. Yesus Kristus sudah memperdamaikan manusia dengan Allah, serta Yesus Kristus memberi jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus rela mati, disalibkan, darahnya mengalir dan tubuhnya tercabik-cabik, serta disiksa untuk melepaskan kutuk, mengampuni, mendamaikan, serta menjamin keselamatan dan hidup bagi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah renungkan, marilah rasakan kuasa, kekuatan, mujizat Tuhan melalui salib yang Tuhan alami, Tuhan mati, diberikan untuk pengampunan dosa untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari Bapak Ibu koreksi dirimu, ya, koreksi dirimu, karena Yesus sendiri ada di kayu salib, maka kita bisa diselamatkan sampai sini. Mari kita angkat pujian karena salib. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Rasakan mujizat Tuhan, karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan telah menggantikan kutuk dari kita. Tuhan telah memperdamaikan kita. Tuhan telah menjamin kehidupan kita yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bangkit berdiri, kita menyembah Dia.